Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna bi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita berkenan hadir di tempat ini, duduk bersama untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan subuh hari ini kita masih membaca surah Al-Infitar. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Pertemuan kita yang lalu dari surah ini kita membaca surah Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Kita telah jelaskan bahwa surah Al-Infitar ini berbicara menyangkut masalah peristiwa yang terjadi di hari akhirat ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berguguran, ketika laut meluap, dan ketika kuburan terbongkar. Artinya bahwa alam pada saat itu tidak ada lagi hubungan keserasian antara satu sistem dengan sistem yang lain. Sistem angkasa tidak bersinergi lagi dengan bumi. Bumi sendiri tidak bersinergi lagi antara darat dengan air. Sehingga yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan alam ini. Itulah kiamat. Tetapi sekalipun demikian bahwa sungguh sangat mengerikan memang, akan tetapi kita mendapatkan hiburan dari ayat-ayat yang lain bahwa seperti apapun peristiwa yang terjadi, Allah menjamin fa'amma man saqulat mawazinuhu wa huwa bi isyatin radiyah. Bagaimanapun kejadian, kencangnya, dahsyatnya kejadian, tetapi bagi mereka yang timbangan amalnya, kebaikannya lebih banyak, maka ia akan tetap saja dalam keadaan tenang, senang, bahagia. Nah, pada saat itu baru manusia pada sadar akan beberapa amalan yang ditinggalkan dan beberapa amalan yang sudah dikerjakan. Kesadaran manusia pada saat itu tidak lagi membawa manfaat untuk dirinya, karena tidak akan mungkin ada jalan untuk mengubah lagi dirinya atas upayanya sendiri. Oleh karena itu, Allah pada ayat ke-6 ini berbicara kepada manusia, mencakapi manusia ini dengan sebuah pertanyaan yang sungguh sangat mendasar. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa gerangan yang membuat kamu terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?
Ya. Kita lihat hubungannya ayat 5 dengan ayat 6 ini. Sadar manusia ketika itu betapa banyak amalan-amalan yang ditinggalkannya, betapa banyak kaidah-kaidah kehidupan yang dilanggarnya, sehingga membuat mereka menyesal. Maka pada saat itulah Allah memberi pertanyaan yang sangat mendasar, tapi pertanyaan ini sesungguhnya bukan untuk mereka tahu atau mereka tetapi ini sesungguhnya bisa larinya kepada pertanyaan menghina. Kenapa memang kau dulu begitu? Ya. Ini apa yang menyebabkan kamu terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Nah, secara umum ayat ini yang 6, 7, 8 itu satu kelompok. Secara umum ayat ini menuntut manusia untuk mengadakan internalisasi diri, ya, untuk mengoreksi diri. Seharusnya koreksian itu bukan pada saat itu. Jadi internalisasi diri yang kita maksudkan di sini adalah proses muhasabah yang tidak pernah berhenti dari kini sampai akhir zaman. Ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan kesadaran manusia dalam melihat sikap dan perilaku kita secara objektif. Nah, ini kita harus menekankan di situ secara objektif, bukan karena nafsu mengevaluasi diri sehingga menjadi kita tidak objektif dalam melihat diri kita sendiri. Tentu pertanyaannya seperti tadi ini, apa gerangan yang membuat diri kita ini terpedaya, lengah dari kehidupan yang semestinya? Ya, jadi setiap kita melakukan sebuah kesalahan, seharusnya pertanyaan ini tidak pernah berhenti. Apa yang membuat saya terpedaya? Ya. Lalai dari jalan Allah. Yang patut dikerjakan tidak dilakukan, yang semestinya dikerjakan tidak dilakukannya. Apa yang membuat kita terpedaya dengan itu? Nah, sementara Allah tidak pernah tidak mencurahkan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada seluruh makhluknya termasuk manusia. Nah, dalam hal mengoreksi diri kita ini, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu saja yang pertama sekali, kalau kita mau berdasar terhadap ayat-ayat yang telah kita baca, tentu saja yang pertama sekali memperdayakan manusia dari kehidupan yang menjauh dari ridha Allah adalah musuh besar manusia itu sendiri. Ya. Siapa sesungguhnya musuh besar manusia ini? Adalah nafsu rendahnya manusia itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dirinya sendiri. Mungkin kita masih ingat waktu kita mempelajari suratul Nas, Allah menyuruh kita untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang timbulnya dari jin dan manusia. Untuk manusia 3 atribut Tuhan yang dipakai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 atribut Tuhan yang dipakai untuk memohon kepadanya dari kejahatan manusia. Sementara kejahatan-kejahatan yang lain itu kan cuma 1 atribut Tuhan, Rabb saja. Artinya apa itu? Kalau kita mau mengambil kesimpulan bahwa ternyata
lebih berbahaya, lebih banyak memperdayakan dirinya sendiri adalah manusia itu sendiri. Birabbin nas, sepertinya kita mau berkata, ya Allah, didiklah manusia ini supaya mendapat hidayahmu, tidak melakukan suatu kejahatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya. Malikin nas, ya Allah, kaulah yang penguasa manusia, turunkanlah hidayahmu kepada manusia ini supaya bisa senantiasa mendekatkan diri kepadamu dan pada akhirnya tidak akan merusak dirinya dan merusak orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir itu ilahin nas, kaulah sembahan manusia, maka berikanlah hidayahmu untuk senantiasa beribadah kepadamu sehingga keinginan-keinginan untuk merusak dirinya dan merusak orang lain itu bisa terhapuskan. Saya sering memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa sejahat-jahatnya orang lain tidak pernah datang kepada kita di waktu tengah malam, jangan mau bangun salat tahajud. Yang melarang kita sendiri untuk salat tahajud adalah kita sendiri. Sejahat-jahatnya orang lain, belum pernah kita mendengar ada orang lain datang ke rumah kita, jangan mau salat tahajud, 2 rakaat mau ku ambil, jangan mau ku witir. Enggak, kita sendiri. Nah, ini kita susahnya tidak bisa berpisah dengan diri kita. Makanya pertanyaan Allah ini, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Maka yang pertama kita koreksi adalah diri kita sendiri. Kita terlalu gampang menjauh dari jalan-jalan Allah, menjauh dari ridha Allah. Tentu kita lebih bisa mengoreksi lagi. Oke, kalau kita kembali kepada diri kita, mana yang lebih dominan sesungguhnya mempengaruhi kita untuk tidak melakukan sesuatu kebaikan? Saya pernah berkata, ini bukan ayat, bukan juga hadis, tetapi hilangnya keseimbangan manusia dalam dirinya itulah yang membuat gampang terpedaya. Hilangnya keseimbangan itu karena tidak berjamaahnya hatinya, tidak berjamaahnya akalnya, tidak berjamaahnya fitrahnya, dan seluruh potensi-potensi dirinya tidak berjamaah. Kita berkali-kali mengatakan bahwa kalaupun semangat agama yang terlalu tinggi tapi tidak dibarengi dengan akal, maka orang itu akan menjadi ekstrim. Sebaliknya juga kalau akal terlalu dominan, tidak dibarengi dengan agama, tidak berjamaah dengan agama, tidak berjamaah dengan nafsu, tidak berjamaah dengan fitrah manusia, maka dia akan menjadi kapitalis, sosialis, liberal. Semua ini adalah penyimpangan dan semua itu adalah yang membuat terpedaya manusia. Gampang terpedaya karena hilang keseimbangan diri yang bisa membangun, yang bisa menjadi perekat dari seluruh keseimbangan dalam tubuh manusia itu, seluruh potensi manusia itu hanya satu, zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu saja yang bisa mengikat seluruh potensi-potensi yang ada. Karena kalau akal jalan sendiri, kita terjebak. Semangat agama jalan sendiri, terjebak. La dina liman la aqla lahu. Jadi sekarang bagaimana kita caranya kasih berjamaah itu seluruh potensi-potensi yang ada dalam diri kita.
Bahkan ada ungkapan yang berkata bahwa man tawahhama annahu aduwwun a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu an nafsi. Siapa yang masih mengira ada musuh yang lebih dahsyat dibanding dirinya sendiri, artinya itu qallat ma'rifatuhu an nafsi, itu berarti orang itu kurang mengenal dirinya. Nah, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menegaskan untuk tidak terpedaya pada keinginan-keinginan nafsu rendah manusia. Ya. Kita istilahkan ini nafsu-nafsu rendah karena tidak semua keinginan nafsu itu adalah jelek, tidak semua. Tidak semua keinginan nafsu itu adalah jelek. Orang yang tidak ada nafsunya maka tidak ada jalan, tidak ada semangat untuk meningkatkan karirnya, tidak ada semangat untuk meningkatkan kesejahteraannya, ya, karena tidak ada nafsunya. Seandainya manusia tidak memiliki nafsu, maka ia tidak diangkat sebagai khalifah Allah. Ya. Inilah kesempurnaan manusia, adanya nafsunya, adanya akalnya, adanya fitrah keagamaannya. Satu saja dia tidak ada di antara situ, tidak diangkat jadi khalifah. Malaikat ada, tidak ada nafsunya, tidak diangkat jadi khalifah. Binatang tidak ada akalnya. Jadi inilah perlunya kita mengoreksi diri bahwa untuk kita bisa berbuat secara bijak, kuncinya itu adalah mengkaji berjamaah potensi-potensi yang ada pada diri kita, dan seperekatnya yang bisa mengikat kebersamaannya itu hanya zikir kepada Allah. Supaya nafsu tidak terlalu bebas bekerja sesuai dengan keinginannya, makanya Allah menyampaikan kepada kita bahwa nafsu itu adalah membawa kepada kerusakan. Tentu pernyataan membawa kepada kerusakan bahwa tidak semuanya lari ke sana. Nah, hanya Allah menyampaikan bahwa nafsu membawa kepada kerusakan. Nah, kita lihat di dalam surah Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Kata Yusuf seperti yang dikutip di dalam Al-Quran itu, dan aku tidak membebaskan diriku, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak melepaskan, artinya tidak, bukan sok suci, ya. Mengakui bahwa ada juga nafsu, ya, cuma masalahnya nafsunya itu mampu ditekan dengan kekuatan-kekuatan lain dalam dirinya. Bahkan ada hadis, ini persoalan kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang memperdayakan manusia ini, ma gharraka bi rabbikal karim, yang bisa memperdayakan manusia terhadap Tuhannya, artinya kesalahan. Rasulullah mengatakan, ini hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sumber dari seluruh kesalahan yang ada, itu ada 3, kata Rasulullah. Salasun hunna asli kullu khati'ah. Apa yang pertama adalah al-kibar, keangkuhan. Dan semua ini, keangkuhan ini adalah ada potensi dalam diri manusia, cuma belum menetas. Ada yang sudah menetas sampai sekian banyak retasan-retasannya itu, ya. Kenapa al-kibar ini? Fa inna iblis hamalahul kibar ala an la yasjuda li Adam. Inilah yang membuat iblis tidak sujud ke Adam. Ini keangkuhan gampang masuk dalam diri manusia, atau kalau kita tidak mengatakan gampang meretas, karena sudah ada dalam diri manusia, tinggal menetas atau tidak, ya. Kenapa bisa gampang menetas?
Karena ketika manusia melihat ada posisi pada dirinya, itu bakal menetas ini keangkuhannya itu. Ya. Posisi itu boleh saja dalam bentuk ilmu, boleh saja dalam bentuk harta, boleh saja dalam bentuk jabatan, pangkat, boleh saja dalam bentuk status-status sosial lainnya. Itu jembatannya, itu kendaraannya al-kibar, keangkuhan ini. Ketika kita melihat ada posisi pada diri kita, coba kita bandingkan ketika kita berbicara kepada yang kita lihat lebih rendah daripada kita, bagaimana model bicara kita? Masih ada bahasa-bahasa kemuliaan? Dari mana kau? Mau kau kemana? Itu artinya apa? Munculnya bahasa-bahasa tidak terhormat itu karena melihat dirinya lebih dibanding orang yang dia lawan berbicara. Sudah menetasmi itu, sudah menetasmi keangkuhan itu. Itu status sosial. Apakah Allah melarang kita melihat status sosial? Oh, tidak mungkin. Tidak ada jalan untuk menghilangkan status sosial. Itu sudah menjadi sunnatullah itu. Cuma Allah katakan bahwa itu keberaneka-ragaman itu bukan diciptakan untuk saling menghina, saling merendahkan, tetapi untuk saling mengenal. Syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Jangankan itu, persoalan ibadah saja bisa menjadi kendaraan untuk menjadi orang angkuh, menjadi arogan. Ya. Bagaimana modelnya itu orang ibadah? Ketika seseorang di antara kita yang dia lihat benar hanya dirinya dan golongannya saja, yang lain salah, ini boleh arogan dalam beribadah seperti ini, dan ini menjadi jembatan keangkuhan. Ya. Kalau tidak sejalan dengan pahamnya, tidak sejalan dengan golongannya, maka diklaimnya sebagai orang sesat. Orang sesat. Diklaimnya bahwa amalannya itu amalan bid'ah. Wah, ini orang arogan dalam beribadah ini. Nah, inilah yang memperdayakan manusia dalam kehidupan seperti itu, karena melihat dirinya al-kibar. Ini sudah menetasmi kibar-kibar ini dalam diri seseorang. Ya. Saya punya pengalaman tersendiri. Waktu tahun berapa itu di Al-Markas ada seorang penceramah dari Jakarta, namanya Kadir Jawas itu. Dia bid'ahkan ulama-ulama yang kita kenal baik. Imam Al-Ghazali katanya ulama fitnah. Wah, iya. Imam Asy'ari itu adalah ulama busuk buruk, ulama su. Itu Al-Jawas itu. Saya ditelepon oleh Imam Al-Markas pada saat itu. Saya datang ke rumahnya, ke Masjid Al-Markas. Jangan memecah belah umat. Jangan menganggap diri berapa pengetahuan dibanding dengan Al-Ghazali, berapa ilmu dibanding dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu, astagfirullah, Imam Asy'ari itu adalah imamnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Asy'ari. Kenapa sampai disalah-salahkannya? Boleh, ada bukunya itu terkenal, dan saya itu bawa ke kejaksaan itu buku itu. Ini buku bahaya ini. Ya. Dia salahkan Imam Ghazali, dia akannya ulama. Seberapa ilmumu? Ya. Apakah kita berani mengatakan bahwa ini ulama ini atau bukan?
kalau saya tidak mau menyebutnya sebagai ulama orang seperti ini. Dia banyak terpedaya dengan agama dijadikan jembatan untuk menjadikan orang sombong. Nah inilah terpedaya lagi. Magarraka birabbika. Seharusnya mengevaluasi apa yang membuat dia orang mau berbuat seperti ini. Apa targetnya? Ya. Itu dalam persoalan ibadah. Belum lagi dalam persoalan kehidupan duniawi kita. Ya. Yang sering membuat kita terpedaya adalah kelangsungan kehidupan material kita. Itu kan sebenarnya begitu. Banyak hal-hal yang makanya pertanyaan Allah ini sangat-sangat mendasar. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya? Yang kedua kata Rasulullah, sumber dari keterpedayaan ini, jembatan keterpedayaan itu adalah al-hirs. Mengoah, rakus. Makanya dikatakan fa inna adama hamalahul hirs ala an akala minas syajar. Sifat inilah yang membuat Adam memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Ya. Dan ini juga ada pada diri manusia ini. Al-hirs itu ngoah. Ya. Mengoah itu ada pada diri manusia. Cuma belum menetas, ada yang sudah menetas, ada yang belum menetas. Ya. Apa buktinya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal insana khulika halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Nah, keluh kesah itu muncul ketika keinginan kita tidak tercapai. Kalau tidak tercapai keinginan kita, lantas mengeluh, apa yang menjadi penyebab? Karena kita mau ambil semuanya. Kenapa kita mau ambil semuanya? Karena menguaki. Jadi salah satu bentuk retasan daripada sifat ngoah itu adalah suka mengeluh. Ya, suka mengeluh. Masih banyak retasannya. Nah sekarang ini kita kembali tanya lagi, karena kita mengeluh, apa ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuat kita terpedaya? Apa yang membuat kita mengeluh? Ini pertanyaan Allah ini ini enak sekali, bagus sekali. Kita jangan pernah kita melupakan setiap ada kekeliruan yang kita lihat, tanya, maka gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu terpedaya? Ya. Sementara nikmat-nikmat Allah tidak pernah berhenti dicurahkan kepada kita. Kalau seandainya itu adalah kelangsungan hidup, kenapa mesti terpedaya? Nah yang menjamin hidup dan kehidupan kita ini adalah Allah. Apakah memang kita tidak percaya Allah? Ini pertanyaan sungguh sangat mendasar betul. Sekali lagi kita katakan begitu. Apalagi yang terkadang menyeret manusia dalam kesalahan ini sebagai sumber induk dari seluruh kesalahan, seperti dikatakan Rasulullah. Yang ketiga adalah iri, dengki. Makanya biasanya orang iri itu selalu mau menjadi lebih baik daripada orang lain. Ya, biasanya begitu. Orang iri itu selalu berusaha menjadi lebih baik daripada orang lain. Oleh karenanya saya sampaikan kepada anak-anak bahwa jangan pernah berusaha untuk mau menjadi lebih baik dari orang lain. Tidak usah paksa dirimu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berupayalah untuk bisa menjadi lebih baik dari dirimu yang dulu. Cukup itu. Menjadilah lebih baik dari dirimu yang dulu. Tidak usah kau paksa dirimu menjadi lebih baik dari orang lain. Ya. Kalau dulu dirimu jarang melakukan sunnah-sunnah rawatib, zikir-zikir, tingkatkan. Jangan mau jadi lebih baik dari orang lain. Karena bisa kalau kaidah usul fikih berkata, ini namanya saddu zari'ah, menutup segala salah untuk timbulnya sebuah kesalahan. Itu kita pakai kaidah usul saddu zari'ah. Ya. Seperti itu kata Rasulullah di dalam
Hadisnya 3 induk segala kesalahan. Itu riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Ini sahabat Ibnu Mas'ud, ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Kemudian diriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Derajatnya hadis ini adalah hasan. Artinya apa? Bisa dijadikan dalil. Nah sekarang kalau demikian adanya, apa makna yang terkandung di dalam garra itu? Ma garraka. Ya. Garraka itu memang terpedaya, tapi beberapa makna yang terkandung di dalamnya itu pengertian yang pertama, wujudnya garraka itu adalah menganggap atau memandang baik perbuatan yang buruk, atau memandang buruk perbuatan yang baik. Itu bentuk garraka itu. Kenapa bisa memandang? Karena memandang baik yang buruk dan memandang buruk yang baik, karena hilang keseimbangan diri. Kuncinya kembali kepada keseimbangan diri. Ya. Yang kedua adalah kandungan di dalam garraka ini merasa bahwa kesalahan yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering muncul dalam perasaan kita seperti itu, diampuni itu oleh Allah. Ini kalau Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan inilah nyanyiannya setan. Inilah nyanyiannya setan. Ketika seseorang merasa bahwa dosanya akan diampuni. Sampai ada ungkapan disebutkan dalam kitab tafsir itu, takassar mastata'ta minal hataya satulki fi gadin rabban ghafura. Itu kata iblis kepada manusia, tidak apa-apa kamu mengerjakan itu kesalahan-kesalahan, insya Allah satulki, kamu akan nanti mendapatkan Tuhanmu itu maha pengampun. Ini nyanyian setan ini. Itu menurut Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Apalagi yang terkandung di dalam wujud daripada al-gar ini, al-gurur, di dalam kitab tafsir An-Nabalusi, apa dia katakan? Salah satu bentuk daripada al-gurur ini, terpedayaan ini adalah melebih-lebihkan porsi sesuatu yang membawa kepada kebinasaan. Melebih-lebihkan porsi yang mengarah kepada kebinasaan. Nah, itu gurur juga itu. Gurur itu. Nah, makanya ada nasihatnya ulama kita untuk tidak melebih-lebihkan porsi itu. Kalau kamu meminta, ya, kalau kamu mengambil, kata ulama kita itu, kalau kamu mengambil, ambillah kurang dari yang semestinya. Ya. Kalau kamu memberi, jangan takut lebih daripada yang semestinya. Ya. Itu nasihat ulama kita itu. Makna yang keempat yang terkandung di dalam al-gurur ini adalah, kalau ini kita lihat dalam penafsiran Ibnu Arabi, dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Arabi, yaitu merendahkan, meremehkan hal-hal yang mulia. Meremehkan hal-hal yang mulia, sekalipun hal itu memiliki kebaikan yang banyak. Meremehkan. Kita mungkin tidak salah kalau kita ambilkan contoh salat sunnah. Betapa banyak orang yang merendah-rendahkan salat. Jangan ya sunnah ke sunnaji. Seandainya dia membaca ayat ini, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, manusia nanti ini akan cerdas, tapi tidak ada menggunakan kecerdasannya, akan melihat amalan yang sangat ringan tetapi manfaatnya luar biasa. Kenapa? Hilang keseimbangan.
Inilah orang yang selalu meremeh-remehkan, merendah-rendahkan hal-hal yang mulia. Sekalipun yang mulia ini adalah memiliki kebaikan yang sungguh sangat banyak. Kenapa tidak mampu dilihat kebaikannya, tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, istighfarnya? Kenapa tidak? Karena tidak kelihatan pahalanya itu. Tidak kelihatan pahalanya. Terpedaya dengan itu. Sementara tasbih, kalimat-kalimat sederhana itu, Masya Allah, dahsyatnya bukan main. Bahkan ada hadis lagi, satu kata tidak akan terjadi kiamat dunia. Kata Rasulullah, wala taqumus sa'atu wa 'alal ardi may yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat dunia selama di bumi ini masih ada yang berucap Allah, Allah. Itu hadisnya, saya sudah takhrij, itu sahih. Sahih itu hadisnya. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, disebutkan dalam Sunan Turmusi, disebutkan dalam Ahmad, hadisnya Ahmad, dan ketiga-tiga penulis hadis ini adalah masuk dalam penulis hadis Al-Kutubus Sittah. Kenapa masih mau diragukan? Coba kita lihat kalimat sederhana. Kalimat sederhana, dan ini yang merendah-rendahkan ucapan-ucapan seperti itu, inilah kena penyakit al-gurur. Makanya Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu kena penyakit gurur, terpedaya terhadap Tuhanmu. Jadi sikap gurur ini kelihatannya realitas dalam kehidupan manusia ini, dan akan membawa kebinasaan di dunia ini dan kebinasaan juga di akhirat. Oleh karena itu Allah menasihatkan, ya, mewanti-wanti manusia, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Disambung lagi, wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan juga terpedaya terhadap sesuatu yang memperatasnamakan agama. Gampang itu yang memperatasnamakan agama, gampang terpedaya. Ya. Kita lihat dulu Kospin, ramainya bukan main. Itu terpedaya karena apa? Kelangsungan kehidupan dunia. Ya. Saya kira ini kita saja sampai di sini saja dulu kita bahas. Seharusnya 3 ayat, tapi kayaknya itu waktu tidak memungkinkan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya. Selalu menyampaikan. Ya. Masyarakat ini Pak, Ya. yang selalu menyampaikan, yaitu ada yang baik, ada yang tidak. Iya. Bagaimana caranya kita supaya selalu asumsi kita baik. Misalnya begini proses, saya menuju ke kota A, banyak kita lalui sampai ke tujuan itu. Nah, karena ini karena kita mempengaruhi bahwa tidak usah ke situ, Aceh di situ misalnya. Iya. Begitu Pak. Iya. Ya, kita memang ditegaskan dalam Al-Quran, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Artinya apa? Bahwa apapun yang menjadi realitas dalam kehidupan kita ini, yakin dan percaya ada yang lebih baik yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, kalau karin-karin inilah yang perlu kita ketahui. Jangan sampai karin ini
Karena itu karin itu tidak pernah meninggalkan manusia. Tidak pernah meninggalkan manusia. Cuma manusia ini selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah mengatakan, saya karinku tidak ada masalah karena saya sudah Islamkan. Saya sudah Islamkan. Nah, bagaimana dengan karin-karin kita? Apakah sudah juga Islam atau tidak? Itulah sebabnya kita banyak menemukan di dalam Al-Quran kata-kata kami. Iyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Iyaka nasta'in, kepadamu kami meminta tolong. Artinya apa itu? Sekalipun dalam kesendirian kita, maka tetap kita menggunakan kata kami. Kenapa? Kita mengharapkan karin-karin kita itu mau bersama dengan kita. Nah, yakin dan percaya, Pak, yakin dan percaya bahwa orang yang mampu melihat baik adalah orang yang memiliki al-basirah. Al-basirah. Apa itu al-basirah? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita ini, hati nurani yang suci dan bersih. Nah, ulama kita mengilustrasikan begini. Ketika hati itu kotor, maka ibarat cermin yang tidak bisa menangkap gambaran-gambaran yang lain, tidak bisa menangkap, kotor. Tetapi ketika hati itu bersih, jernih, maka al-basirah itu akan bekerja secara efektif. Yang menjadi masalah ini, bagaimana mensucikan hati itu? Satu saja jalan mensucikan hati itu, zikir. Itu tidak ada jalan lain. Karena itu sudah ketetapan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan Rasulullah mengatakan likulli syai'in saqalatun, segala sesuatu itu memiliki sikat cuci. Wa saqalatul qalbi zikrullah, sikat cucinya hati ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah itu zikir? Seperti apa itu zikir? Zikir itu memang susah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kata zikir. Karena kita mau terjemahkan dengan kata mengingat, tidak tepat. Di mana letak tidak tepatnya? Mengingat adalah pekerjaan akal. Sementara yang mau diingat adalah Allah. Dan Allah itu tidak mungkin dicapai dengan akal. Oh, kalau begitu salah kita terjemahkan dengan mengingat. Tapi bagaimanapun juga kita berupaya mencari penjelasan bagaimana apa makna zikir itu. Kalau saya mau menerjemahkan kata zikir itu, setidaknya kita bisa berkata peralihan kesadaran. Peralihan kesadaran. Mampukah kita mengalihkan kesadaran kita itu kepada Allah? Kesadaran kita kepada suasana keilahian. Nah, ini kayak sering hilang ini kesadaran kita itu. Ini yang sering hilang kesadaran ini. Zikir inilah pencucinya hati. Pencucinya hati, dan itu akan berfungsi secara maksimal kalau ia bersih. Kalau dia banyak kotoran-kotorannya itu, seperti kata ulama kita, ibarat cermin yang penuh debu, susah menangkap gambaran-gambaran di seputar. Upaya berzikir itu banyak sekali. Semua sarana yang ada di dunia ini bisa dijadikan sarana zikir, bukan hanya lapas ya. Apapun yang bisa mengantar kita untuk mengalihkan kesadaran kita kepada Allah, itu zikir itu. Zikir itu apapun, jangankan air, benda haram saja, kalau itu memang mampu mengalihkan kesadaran kita. Berapa banyak orang, ada perempuan yang dijanji masuk surga oleh Rasulullah, kenapa? Gara-gara anjing. Gara-gara anjing. Jadi kalau begitu, kuncinya ini adalah
kesadaran keilahian kita, potensi Tuhan yang harus hidup di dalam diri kita. Potensi Tuhan ini harus hadir. Ya, kita pelihara itu, dan itu akan tumbuh berkembang kalau mampu kita melepaskan diri dari segala yang memperdayakan kita itu. Yakin itu. Siapa yang bilang itu? Al-Quran. Betapa banyak orang yang mendapat gelar Al-Muhsinin. Bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Betapa banyak gelaran Al-Quran Al-Mukhlisin. Bukan nabi, bukan rasul. Betapa banyak yang mengatakan dalam Al-Quran Al-Mukarrabin, orang yang dekatnya Allah, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, manusia biasa. Kembali kepada menjinakkan hati ini. Hati memang itu kan selalu dinamakan hati karena selalu berubah-ubah. Sumyal kalbu litakallubi, suka berubah-ubah. Yang kita takutnya kalau dia berbalik membelakangi kepada Allah. Kalau selalu berbalik kepada Allah itu bagus sih. Tapi yang kita khawatirkan ini kalau dia berbalik-balik, sampai itu ada kan doa, ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa zikrik. Tetapkanlah hatiku ya Allah. Saya kira demikian Pak. Secara praktis susah menjelaskan. Secara praktis ini hanya secara teori. Saya kira demikian bahasan kita pada subuh hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.